warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Maulidul Rahmah dari NIM 64 dari kelas 5C dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriyono, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Pola Pengasuhan Otoriter Anak oleh Single Mother. Sebelum masuk ke dalam hasil penelitian saya, perlu diketahui apa sih pola asuh itu? Menurut Ari Hagunawan pada tahun 2000 pada lembar ke-55, pola pengasuhan adalah proses memanusiakan atau mendewasakan manusia secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta pada perkembangan zaman. Kemudian, menurut Anissa pada tahun 2011 pada ayat ketiga, pola asuh adalah merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi yang melekat pada diri anak atau pada diri individu dalam upaya memelihara, merawat, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya baik yang masih kecil ataupun yang belum dewasa agar menjadi manusia dewasa yang mandiri di kemudian hari. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan adalah cara orang tua dalam berinteraksi atau memperhatikan anaknya yang akan mempengaruhi perkembangan karakter anak, sikap, tanggung jawab terhadap anak yang dilakukan oleh sebagian banyak orang tua yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya terdapat macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh demokratis. Yang kedua, pola asuh otoriter. Yang ketiga, pola asuh liberal atau permisif. Yang keempat, pola asuh tidak terlibat. Pengertian dari pola asuh demokratis sendiri adalah jenis pola asuh responsif atau adanya sikap keterbukaan antara orang tua dan anak. Biasanya antara orang tua dan anak akan membuat kesepakatan serta membuat sanksi jika salah satu dari mereka melanggar. Dalam hal ini, anak akan diberikan kebebasan oleh orang tua dengan catatan anak akan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, ada pola pengasuhan otoriter. Pola pengasuhan otoriter ini cenderung menetapkan apa yang dikatakan oleh orang tua harus ditaati oleh anak atau harus dituruti oleh anak. Biasanya pola pengasuhan jenis otoriter ini dibarengi dengan ancaman-ancaman, seperti misalnya jika anak tidak menuruti pada perkataan orang tua, maka orang tua tidak segan untuk memberikan hukuman pada anak. Hukuman pada anak sendiri biasanya berupa jeweran pada telinga atau mencubit di bagian paha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada pola pengasuhan liberal atau permisif. Pada pola asuh ini, anak tidak akan diberikan sanksi oleh orang tua jika melanggar apa yang telah ditetapkan oleh orang tua. Sebab orang tua dengan pola asuh seperti ini akan menganggap bahwa anak mampu berpikir sendiri dan ia sendirilah yang merasakan akibatnya. Kemudian yang terakhir ada pola asuh tidak terlibat. Anak dari orang tua pola asuh tidak terlibat ini cenderung terbatas secara akademik maupun sosialnya. Peneliti berpendapat bahwa anak dengan pola asuh ini lebih cenderung bertindak antisosial pada masa remajanya yang telah dikemukakan oleh Peterson et al. Dalam Martin Colbert pada tahun 1997. Nah, kemudian ada single parent. Apa sih single parent itu? Single parent adalah orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga yang membesarkan anaknya sendirian tanpa didampingi oleh pasangan. Untuk single parent sendiri terdapat dua macam, yakni single mother dan single father. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua menjadi single parent, yakni yang pertama kematian, yang kedua perceraian. Dari pembahasan di atas, mengapa saya bisa mengambil judul pola pengasuhan otoriter anak oleh single mother? Jawabannya, dikarenakan pada lingkungan tempat tinggal saya terdapat seorang single mother yang mengasuh anaknya sendirian tanpa didampingi oleh suami maupun keluarganya, dan ia juga berperan menjadi ayah, yakni sebagai pencari nafkah untuk anaknya. Dan ibu ini juga bekerja setiap harinya dari pagi hingga siang, kemudian sorenya berada di rumah, kemudian aktif bekerja lagi pada jam 3 subuh hingga siang. Seperti itu setiap harinya, terus berulang-ulang.
Mengapa sih pola asuh dari ibu ini disebut pola asuh otoriter? Nah, jawabannya adalah ketika sang ibu bekerja ini, anaknya akan dibawa. Setiap ibu kemanapun anaknya harus mengikuti, jadi anak tidak dibiarkan di dalam rumah sendirian. Adapun yakni anak harus menuruti perkataan ibu. Terkadang jika ibunya sedang bekerja, tidak sedikit ibu yang membawa anaknya bekerja di sana. Jadi anak ini mempunyai teman bermain juga di sana, tapi dengan catatan bermainnya harus di sekitar ibu tersebut, tidak boleh jauh-jauh dari ibu tersebut. Jika anak bermain agak jauh sedikit dari ibu, maka ibunya akan marah, akan meminta anak kembali untuk duduk di samping ibu tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih jika anak tidak menurut? Bagaimana jika anak tidak menurut pada perkataan ibu? Ibu tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada anak seperti yang disebutkan di atas, seperti menjewer telinga, ataupun mencubit di bagian paha, mencubit di bagian lengan, memarahi di depan umum, dan lain-lain. Dengan tujuan agar anak jera atau takut kepada perkataan ibu dan mau menurut dengan perkataan ibu. Nah, sekian paparan dari hasil proposal penelitian saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah menyimak. Semoga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.